Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari topik tentang struktur tubuh manusia, terutama adalah sistem gerak, khususnya bagian rangka. Dari konsep dasar dari sistem gerak, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan gerak. Jadi gerak merupakan salah satu ciri utama dari makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk manusia, memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan posisi atau berpindah tempat sebagai respon terhadap rangsangan atau kebutuhan tubuhnya. Nah, pada manusia, gerak tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil kerjasama antara dua sistem utama, yaitu tulang dan juga otot. Di mana tulang nantinya akan berperan sebagai alat gerak pasif, karena tulang sendiri tidak dapat bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja kepadanya. Sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, karena ototlah yang akan berkontraksi dan menarik tulang sehingga dapat menghasilkan gerakan. Jadi kita sudah bahas bahwa gerak merupakan salah satu ciri utama dari makhluk hidup. Dan pada manusia gerakan itu terjadi karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Sekarang coba kita bayangkan sejenak apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki rangka seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi, jika tanpa rangka, tubuh kita sendiri tidak akan memiliki bentuk karena semua jaringan baik otot, organ maupun kulit akan kehilangan penopangnya. Dan kita juga tidak akan bisa berdiri tegak apalagi bergerak. Di mana kita tahu bahwa rangka berperan sebagai kerangka struktural yang nantinya akan memberikan bentuk, kekuatan, dan perlindungan bagi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Selain itu, rangka juga menjadi tempat melekatnya otot sehingga setiap kontraksi otot dapat menghasilkan gerakan. Nah, sekarang kita akan pahami sendiri mengenai apa itu definisi dari sistem rangka. Jadi, sistem rangka ini adalah kerangka utama tubuh manusia, di mana rangka ini nantinya akan memberikan bentuk, dukungan, dan perlindungan bagi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dan menariknya, tulang bukanlah sebuah struktur yang mati, di mana tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup yang terus tumbuh, memperbaiki diri, dan beradaptasi terhadap tekanan mekanis. Jadi, setiap kali kita bergerak atau beraktivitas, tulang akan merespon dengan memperkuat strukturnya melalui proses yang disebut remodeling. Jadi, sistem rangka bukan hanya penyusun bentuk tubuh, tetapi juga suatu sistem aktif yang memastikan tubuh kita tetap kuat, lentur, dan terlindungi dalam setiap gerakan. Kalau tadi kita sudah memahami bahwa sistem rangka merupakan kerangka utama tubuh manusia, sekarang mari kita lihat bagaimana rangka itu sebenarnya terbentuk. Jadi, rangka manusia itu tersusun atas tulang-tulang tunggal maupun gabungan seperti pada tengkorak yang terdiri dari beberapa tulang kecil yang menyatu menjadi satu kesatuan kuat. Nah, rangka ini tidak berdiri sendiri, tetapi akan didukung oleh struktur lain seperti ligamen yang akan menghubungkan antara tulang dengan tulang. Serta ada juga tendon yang akan menghubungkan otot dengan tulang. Serta jaringan otot dan organ yang saling menopang. Semua elemen ini bekerja bersama-sama membentuk sistem gerak yang harmonis. Nah, menariknya, sejak lahir manusia sebenarnya memiliki sekitar 270 tulang. Tetapi jumlah itu akan berkurang menjadi sekitar 206 tulang saat dewasa.
Nah, kenapa bisa berkurang? Karena sebenarnya dalam proses pertumbuhan, beberapa tulang akan mengalami fusi atau penyatuan alami. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang panggul, dan juga tulang belakang. Di mana proses ini membuat rangka kita menjadi lebih kuat, stabil, dan siap menahan beban tubuh saat berdiri maupun bergerak. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa sistem rangka bukanlah struktur yang statis, tetapi merupakan hasil dari adaptasi biologis yang terus berkembang dari bayi hingga dewasa agar tubuh manusia memiliki keseimbangan antara kekuatan, kelenturan, dan fungsi gerak yang optimal. Kita tahu bahwa tubuh manusia dewasa memiliki sekitar 206 tulang. Sekarang kita akan lihat bagaimana tulang-tulang tersebut dikelompokkan. Secara anatomi, rangka manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikuler. Yang pertama adalah kerangka aksial yang terdiri dari 80 tulang, di mana kelompok ini akan membentuk sumbu utama tubuh yang mencakup tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Di mana nanti fungsi utamanya adalah melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, sekaligus juga menjaga postur tubuh agar tetap tegak. Sedangkan yang kedua adalah kerangka apendikuler yang terdiri dari 126 tulang yang meliputi tulang anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah, serta ada tulang gelang bahu dan gelang panggul. Di mana kelompok ini berperan penting dalam pergerakan karena akan menghubungkan anggota tubuh dengan batang tubuh dan memungkinkan aktivitas seperti berjalan, menulis, ataupun mengangkat benda. Jadi jika digabungkan, kedua kelompok ini akan menghasilkan 206 tulang yang bekerja secara terintegrasi membentuk sistem rangka yang kuat, fleksibel, dan juga efisien untuk menopang seluruh aktivitas manusia. Sekarang setelah kita tahu bagaimana tulang-tulang tersusun dan dikelompokkan, mari kita pahami tentang fungsi utama dari sistem rangka manusia. Di mana fungsi pertama adalah rangka berperan sebagai penopang dan pembentuk tubuh. Di mana semua bagian tubuh dari kepala, batang tubuh hingga kaki itu bergantung pada rangka untuk mempertahankan bentuk dan posisi. Lalu yang kedua adalah tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang tidak bisa bergerak sendiri, tetapi menjadi tuas atau penopang bagi otot yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Lalu yang ketiga, rangka menjadi tempat melekatnya otot, sehingga memungkinkan adanya koordinasi gerak yang efisien, seperti berjalan, menulis, ataupun mengangkat benda. Lalu fungsi yang keempat adalah sistem rangka melindungi organ-organ vital, misalnya tengkorak yang melindungi otak, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, sedangkan tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Lalu ada fungsi yang kelima di mana tulang menjadi tempat penyimpanan mineral penting, terutama adalah kalsium dan fosfat, yang akan dilepaskan ke darah saat tubuh membutuhkannya untuk menjaga sistem keseimbangan metabolik. Dan yang terakhir, di dalam tulang terdapat sumsum tulang merah, tempat berlangsungnya proses pembentukan sel darah baru atau hematopoiesis. Jadi sistem rangka tidak hanya menopang dan melindungi tubuh, tetapi juga memang berperan dalam menjaga keseimbangan kehidupan melalui produksi sel darah. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu struktur makroskopik tulang. Artinya adalah struktur yang bisa kita amati secara langsung tanpa mikroskop. Contohnya, kita bisa lihat pada gambar di slide, yaitu potongan tulang panjang dari tulang lengan ataupun tulang humerus.
Nah, pada bagian pertama di sini ada yang disebut sebagai diafisis, yaitu batang utama tulang panjang, di mana bagian ini tersusun dari tulang kompak yang kuat dan padat, dan berfungsi memberikan kekuatan serta menahan tekanan. Lalu yang kedua ada epifisis, yaitu ujung tulang yang membentuk sendi. Di sini terdapat tulang spons yang di dalamnya berisi sumsum tulang merah tempat pembentukan sel darah merah. Lalu yang ketiga ada bagian metafisis, yaitu bagian yang menghubungkan antara diafisis dengan epifisis. Nah, pada masa pertumbuhan, di daerah ini terdapat lempeng epifisis yang memungkinkan tulang untuk dapat memanjang. Lalu, selanjutnya ada kartilago artikular atau tulang rawan sendi, di mana ini menutupi permukaan epifisis agar gerakan sendi menjadi halus dan mengurangi gesekan. Kemudian ada yang kita sebut sebagai periosteum, yaitu selaput luar tulang yang kaya pembuluh darah dan juga syaraf. Di sini, periosteum berfungsi dalam pertumbuhan serta perbaikan tulang. Lalu di bagian dalam terdapat yang disebut sebagai rongga medula atau rongga sumsum tulang, di mana ini merupakan tempat penyimpanan sumsum kuning pada orang dewasa yang berperan untuk menyimpan lemak. Dan terakhir, ada yang disebut sebagai endosteum, di mana ini merupakan lapisan tipis yang melapisi rongga medula dan juga mengandung sel-sel pembentuk tulang baru. Jadi, dari luar hingga ke dalam, tulang bukan hanya struktur keras, tetapi juga sistem kompleks yang hidup dan terus berfungsi untuk menopang, melindungi, serta memperbarui dirinya sendiri. Tadi kita membahas struktur tulang secara makroskopis atau yang terlihat dengan mata. Sekarang kita akan melihatnya lebih dalam, yaitu pada tingkat mikroskopis, di mana struktur ini menunjukkan bagaimana tulang tersusun rapi hingga ke tingkat seluler, hingga tetap kuat namun tetap hidup dan aktif secara metabolik. Yang pertama kita bisa lihat adalah sistem Harvers atau Harversian System, di mana ini adalah unit dasar dari tulang kompak yang di tengahnya terdapat kanal Harvers, yaitu saluran tempat lewatnya pembuluh darah, saraf, dan juga aliran limfe yang akan menyalurkan nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan tulang. Mengelilingi kanal ini ada yang kita sebut sebagai lamela, yaitu lapisan tulang yang tersusun konsentris seperti lingkaran batang pohon, di mana setiap lapisan ini terbuat dari serat kolagen dan kristal kalsium yang membuat tulang keras namun tetap lentur. Di antara lamela juga kita bisa lihat terdapat lakuna, yaitu ruang-ruang kecil tempat tinggal sel tulang yang disebut sebagai osteosit. Jadi osteosit inilah yang nantinya akan memelihara jaringan tulang agar tetap sehat. Kemudian lakuna dihubungkan oleh suatu saluran halus yang disebut sebagai kanalikuli, yang berfungsi sebagai jalur komunikasi dan juga difusi nutrisi antar sel tulang. Nah, melalui kanal kecil ini, makanan dan juga oksigen dapat mencapai osteosit di bagian paling dalam tulang. Kita tahu struktur tulang secara makro dan mikro. Sekarang kita bahas mengenai komponen yang paling penting, yaitu sel-sel penyusun tulang, di mana tulang bukan hanya jaringan keras tetapi juga jaringan hidup yang terus-menerus diperbaharui. Nah, proses pembentukan dan perombakan ini nantinya akan dikendalikan oleh 4 jenis sel utama. Yang pertama ada yang disebut sebagai osteogenik, di mana ini merupakan sel induk atau sel punca dalam jaringan tulang yang fungsinya adalah untuk membelah dan berdiferensiasi menjadi sel pembentuk tulang baru, yaitu osteoblas. Selanjutnya ada osteoblas, yaitu sel pembentuk jaringan tulang baru.
Nah, osteoblast ini menghasilkan matriks tulang berupa kolagen dan juga mineral yang membuat tulang kuras dan juga kuat. Nah, ketika osteoblast ini terperangkap dalam matriks yang mereka bentuk, mereka nantinya akan membentuk yang namanya osteosit. Jadi, osteosit adalah sel tulang dewasa yang berfungsi menjaga dan memelihara matriks tulang, di mana mereka akan berkomunikasi satu sama lain melalui saluran kecil yang disebut kanalikuli untuk mengatur nutrisi dan juga perbaikan jaringan. Dan yang terakhir, yaitu ada osteoklas, yaitu sel penghancur tulang yang berperan dalam proses reabsorpsi tulang. Di mana osteoklas ini bekerja dengan cara melarutkan bagian tulang lama atau rusak agar bisa digantikan oleh jaringan tulang yang baru. Jadi, keempat jenis sel ini bekerja sama dalam keseimbangan yang sangat teratur. Ya, di mana nanti ada osteoblast yang membangun, osteoklas yang merombak, osteosit yang memelihara, dan osteogenik yang memulai pembentukan sel baru. Di mana semua ini dilakukan demi menjaga tulang kita agar tetap kuat, sehat, dan berfungsi secara optimal. Kita juga akan mempelajari mengenai beberapa pengelompokan tulang. Jadi secara umum tulang manusia dibagi dua jenis berdasarkan tingkat kepadatannya, yaitu tulang spons dan juga tulang kompak. Di mana tulang spons atau spongy bone itu memiliki struktur berongga yang menyerupai spons, yang di dalamnya terdapat kisi-kisi tipis yang disebut sebagai trabekula, dan ruang antar trabekula akan diisi oleh sumsum tulang merah yang berperan dalam pembentukan sel darah. Nah, tulang jenis ini itu banyak ditemukan pada ujung tulang panjang seperti femur atau humerus, serta di tulang rusuk dan juga tulang tengkorak. Sedangkan jenis yang kedua yaitu tulang kompak atau cortical bone, di mana dia memiliki jaringan yang padat, halus, dan sangat kuat. Nah, tulang ini berfungsi untuk menopang beban tubuh dan melindungi bagian dalam tulang. Nah, kandungan mineral seperti kalsium fosfat dan kalsium karbonat menjadikan tulang kompak keras namun tetap elastis. Jadi di sini kedua jenis tulang ini akan bekerja saling melengkapi, di mana tulang kompak akan memberikan kekuatan, sedangkan tulang spons akan mengurangi berat dan menjaga fungsi fisiologis tulang. Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas dua jenis tulang berdasarkan kepadatannya, yaitu tulang kompak dan juga tulang spons. Sekarang, kita bisa lihat perbandingannya secara lebih jelas melalui tabel berikut. Di mana pada tabel berikut bisa dilihat bahwa tulang kompak memiliki ciri padat dan keras, membentuk lapisan luar dari tulang panjang, dan tulang ini berfungsi untuk memberikan kekuatan dan dukungan struktural, sehingga mampu menahan tekanan dan menopang berat tubuh. Sementara itu, tulang spons memiliki struktur berongga dan berisi sumsum tulang merah, dan biasanya terdapat di ujung tulang panjang dan pada tulang pipih, seperti tulang rusuk dan tengkorak. Nah, fungsi utamanya adalah hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah merah. Nah, selain struktur dan bentuknya, tulang juga dapat memiliki komposisi kimia yang kompleks yang menentukan kekuatan dan juga elastisitasnya. Nah, secara umum, tulang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu bagian organik, di mana ini terdiri dari sekitar 30 hingga 35%, yang terdiri dari kolagen tipe 1, protein non-kolagen, dan juga sel-sel tulang. Di mana komponen ini memberikan kelenturan dan elastisitas, sehingga tulang tidak mudah rapuh. Lalu yang kedua yaitu bagian anorganik, sekitar 65 hingga 70%, yang sebagian besar berupa kristal hidroksiapatit dengan rumus kimia Ca10, PO46, dan OH2.
di mana inilah yang membuat tulang menjadi keras dan mampu menahan tekanan. Lalu komponen yang terakhir yaitu air sekitar 10%, di mana air berperan penting dalam menjaga metabolisme dan transportasi nutrisi di jaringan tulang. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa terjadi keseimbangan antara bagian organik dan anorganik yang nantinya akan memberikan kekuatan, elastisitas, dan juga ketahanan tulang terhadap tekanan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian proses pembentukan tulang, di mana ini merupakan mekanisme biologis di mana jaringan tulang terbentuk, tumbuh, dan juga berkembang, baik selama masa embrio maupun dalam proses perbaikan setelah cedera. Nah, secara umum ada dua mekanisme utama pembentukan tulang, yaitu intramembranous ossification dan juga endochondrial ossification. Kita akan bahas satu per satu, di mana yang pertama, intramembranous ossification adalah proses pembentukan tulang secara langsung dari jaringan mesenkim, yaitu jaringan embrional yang bersifat pluripotent. Nah, dalam proses ini, sel-sel mesenkim akan berdiferensiasi menjadi osteoblas, kemudian membentuk jaringan tulang tanpa melalui tahapan tulang rawan. Contohnya dapat kita lihat pada tulang-tulang pipih seperti tengkorak dan juga klavikula. Sedangkan yang kedua adalah endochondral ossification, yaitu merupakan proses pembentukan tulang yang berawal dari model tulang rawan hialin, di mana model ini secara bertahap digantikan oleh jaringan tulang sejati melalui proses yang disebut kalsifikasi, dan juga adanya aktivitas sel osteoblas dan juga osteoklas. Nah, contohnya itu terjadi pada proses pembentukan tulang panjang seperti pada bagian femur dan juga humerus. Nah, kedua mekanisme ini menunjukkan bagaimana tubuh manusia itu mampu membentuk struktur keras dari jaringan lunak secara teratur dan membuktikan bahwa tulang adalah jaringan hidup yang terus tumbuh, memperbaiki diri, dan menyesuaikan kebutuhan mekanis tubuh. Nah, setelah kita memahami bahwa osteogenesis adalah proses pembentukan tulang, sekarang kita akan lihat lebih detail mengenai bagaimana proses ossifikasi atau proses pengerasan atau mineralisasi jaringan tulang rawan atau jaringan tulang ikat menjadi tulang keras itu sebenarnya terjadi, di mana proses ossifikasi ini akan dimulai dari jaringan tulang rawan atau kartilago yang terbentuk dari sel-sel mesenkim, di mana kartilago ini berfungsi nantinya sebagai model awal sebelum digantikannya oleh jaringan tulang sejati. Nah, seiring dengan perkembangannya, bagian dalam dari kartilago ini akan mulai berongga dan nantinya akan diisi oleh sel-sel osteoblas. Nah, osteoblas ini kemudian akan menghasilkan matriks tulang keras dan juga padat yang akan menggantikan tulang rawan yang semula lunak. Nah, proses ini berlanjut di mana osteoblas akan menempati seluruh jaringan dan membentuk sel-sel atau lapisan-lapisan sel tulang yang tersusun secara teratur dari arah dalam keluar, di mana setiap lapisan sel tulang akan mengelilingi pembuluh darah dan juga saraf, lalu akan membentuk sistem yang disebut sebagai sistem Harvest. Nah, sistem ini sangat penting karena menjadi jalur utama distribusi nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan tulang. Dengan demikian, ossifikasi bukan hanya sekedar proses pengerasan tulang, tetapi juga merupakan transformasi biologis yang kompleks, di mana terdapat perubahan atau transformasi dari jaringan lunak menjadi struktur keras dan hidup secara terus-menerus dan tumbuh memperbarui diri sepanjang hidupnya.
setelah kita mengetahui mengenai proses osifikasi, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana tulang tumbuh dan berkembang sepanjang kehidupan manusia, di mana pertumbuhan tulang dimulai sejak fase embrio dan berlangsung aktif hingga masa pubertas. Nah, proses ini terjadi di bagian yang disebut sebagai growth plate atau lempeng epifisis, yaitu daerah di ujung tulang panjang tempat sel-sel tulang baru terus terbentuk. Nah, pertumbuhan tulang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, hormon, dan juga mineral. Nah, hormon pertumbuhan atau growth hormone ini seperti hormon tiroid serta hormon seks seperti estrogen dan juga testosteron nantinya juga akan berperan besar dalam mengatur laju pertumbuhan dan juga pematangan tulang. Selain itu, keadaan atau ketersediaan mineral seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D juga penting untuk proses mineralisasi yang membuat tulang menjadi kuat. Dan secara umum, tulang akan mencapai tahap kematangan penuh setelah masa pubertas, dan pertumbuhannya akan tetap seimbang hingga usia sekitar 35 tahun. Namun setelah itu, laju pembentukan tulang akan mulai menurun, sedangkan proses reabsorpsi tulang oleh osteoklas akan meningkat. Akibatnya terjadi penurunan massa tulang atau osteopenia, yang pada usia lanjut dapat berkembang menjadi osteoporosis, yang nantinya akan membuat tulang menjadi lebih rapuh dan rentan patah. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang. Kali ini berdasarkan jaringan penyusunnya. Jadi secara umum tulang dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan jenis jaringan penyusunnya, yaitu tulang sejati dan juga tulang rawan. Tulang sejati itu merupakan jaringan ikat keras yang sudah mengalami proses kalsifikasi secara sempurna, yaitu pengendapan mineral seperti kalsium dan fosfat di dalam matriks tulang. Nah, proses inilah yang membuat tulang menjadi kuat, keras, dan juga kokoh. Nah, tulang sejati itu tersusun atas sel-sel tulang yang disebut sebagai osteosit, yang hidup di ruang kecil bernama lacuna, di mana sel-sel ini berperan dalam memelihara matriks tulang agar tetap kuat dan juga sehat. Dan secara fungsional, tulang sejati ini memiliki peran yang sangat penting, seperti menjadi penopang struktur tubuh, melindungi organ vital seperti otak dan jantung, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan juga fosfor, yang penting bagi berbagai proses fisiologi tubuh. Nah, contoh tulang sejati itu adalah tulang femur atau tulang paha, lalu juga ada tulang humerus atau tulang lengan atas, di mana keduanya adalah tulang panjang yang menopang aktivitas gerak tubuh kita sehari-hari. Nah, berbeda dengan tulang sejati yang keras, tulang rawan merupakan jaringan penyokong yang lebih lentur dan juga elastis. Hal ini karena matriksnya belum mengalami kalsifikasi secara sempurna, artinya belum banyak mengandung garam mineral seperti kalsium. Nah, tulang rawan tersusun atas sel-sel kondrosit, yaitu sel khusus yang terletak di dalam ruang kecil bernama lacuna dan dikelilingi oleh matriks kolagen dan juga elastin. Kombinasi ini yang menjadikan kartilago memiliki daya lentur yang tinggi. Fungsi utama dari tulang rawan adalah untuk memberikan fleksibilitas dan juga bentuk pada organ, serta mengurangi gesekan pada sendi saat terjadinya pergerakan. Misalnya, pada ujung tulang panjang terdapat yang disebut sebagai artikular kartilage, yang melapisi sendi sehingga pergerakan menjadi lebih halus dan tidak menimbulkan nyeri. Nah, secara struktur, tulang rawan ini akan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada sel kondrosit sebagai sel dewasanya yang berasal dari kondroblas. Kedua ada matriks yang mengandung kolagen, elastin, serta zat dasar berupa kondroitin sulfat.
Dan yang ketiga ada perikondrium, yaitu lapisan luar yang berfungsi melindungi sekaligus membantu regenerasi tulang rawan. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis dari tulang rawan atau kartilago. Jadi meskipun sama-sama lentur, setiap jenis dari tulang rawan ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, tergantung pada lokasi dan kebutuhan tubuh di area tersebut. Nah, tulang rawan nantinya akan dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu hialin, fibrosa, dan juga elastik. Sekarang kita bahas lebih spesifik mengenai tulang rawan hialin, yaitu jenis tulang rawan yang paling umum ditemukan di tubuh manusia. Sebagai ciri-ciri, tulang rawan hialin memiliki tampilan yang transparan dan juga halus, sehingga disebut hialin, yang berarti kaca. Nah, karena sifatnya yang halus dan juga elastis, jaringan ini sangat ideal untuk melapisi permukaan tulang yang saling berhubungan di sendi. Nah, dari segi komposisi, tulang rawan hialin ini mengandung kolagen tipe 2 yang tersusun secara homogen di dalam matriksnya. Nah, kolagen ini berfungsi memberikan kekuatan dan elastisitas pada jaringan. Sementara matriks homogen akan membuat strukturnya tampak licin dan juga seragam. Nah, untuk fungsinya, tulang rawan hialin ini berperan penting dalam memberikan dukungan struktural dan fleksibilitas, sekaligus mengurangi gesekan antar tulang pada sendi. Jadi, ia bertindak seperti bantalan pelindung agar pergerakan sendi berlangsung halus dan bebas nyeri. Dan secara lokasi, tulang rawan hialin ini banyak ditemukan di ujung tulang panjang seperti pada sendi lutut dan bahu. Kemudian juga ada di trakea dan bronkus sebagai penyokong saluran nafas, pada ujung tulang rusuk yang nantinya akan menghubungkan tulang rusuk ke tulang dada, serta di septum hidung yang menjaga bentuk hidung. Berikutnya adalah tulang rawan elastis. Nah, seperti namanya, jaringan ini memiliki tingkat kelenturan dan elastisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tulang rawan hialin. Sebagai ciri-ciri utamanya, tulang rawan elastis ini lebih lentur karena di dalamnya atau di dalam matriksnya terdapat banyak serat elastin selain juga kolagen. Nah, serat elastin inilah yang memungkinkan jaringan untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami tekanan atau lipatan. Dari segi komposisi, tulang ini terdiri dari campuran kolagen dan juga serat elastin yang tersusun rapat, sehingga memberikan keseimbangan antara kekuatan dan juga kelenturan. Nah, kombinasi ini menjadi sangat penting untuk bagian tubuh yang sering bergerak atau berubah bentuk. Nah, fungsi utama dari tulang rawan elastin ini adalah menjaga bentuk struktur tubuh yang sering mengalami deformasi atau tekanan berulang, tanpa menyebabkan kerusakan yang permanen. Nah, contoh paling jelas bisa kita lihat pada daun telinga yang dapat ditekuk dan kembali ke bentuk asalnya. Selain itu, tulang rawan elastis ini juga terdapat pada bagian epiglotis, yaitu katup di pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk menutup saluran pernafasan saat kita menelan makanan, serta terdapat juga pada saluran pendengaran eksternal yang membantu menjaga struktur telinga tetap terbuka untuk menghantarkan gelombang suara. Nah, sekarang kita akan bahas jenis tulang rawan yang paling kuat dan paling tahan terhadap tekanan tinggi, yaitu tulang rawan fibrosa atau disebut juga sebagai fibrokartilago. Secara ciri-ciri, tulang rawan fibrosa ini memiliki struktur yang sangat padat dan kuat karena tersusun atas banyak serat kolagen tipe 1. Nah, serat-serat ini membentuk jaringan yang tebal dan tersusun sejajar, sehingga akan memberikan kekuatan luar biasa terhadap gaya tekan dan juga tarikan. Nah, berbeda dengan tulang rawan hialin yang halus,
Fibrokartilago ini tampak lebih berserat dan juga keras dan menjadikannya ideal untuk bagian tubuh yang sering menahan beban berat dan mengalami tekanan berulang. Dari sisi fungsi, fibrokartilago berperan penting dalam menyerap tekanan mekanik dan memberikan kekuatan struktural tambahan di area persendian, di mana ia bertindak seperti bantalan yang mencegah gesekan langsung antar tulang sekaligus melindungi jaringan di sekitarnya dari cedera akibat tekanan. Dari lokasinya, tulang rawan fibrosa ini dapat ditemukan pada cakram intervertebra, yaitu bantalan di antara tulang belakang, yang berfungsi untuk meredam getaran dan menjaga kelenturan tulang punggung. Selain itu juga terdapat pada bagian simfisis pubis atau sambungan tulang panggul di bagian depan yang membantu stabilitas saat berjalan ataupun melahirkan. Serta yang terakhir juga bisa dapat ditemukan pada bagian meniskus lutut yang menjadi penahan beban dan menjaga keseimbangan sendi lutut. Setelah kita bahas masing-masing jenis tulang rawan secara detail, berikut adalah tabel perbandingan antara 3 jenis tulang rawan yang telah kita bahas sebelumnya. Kita berlanjut ke pembahasan berikutnya tentang pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya, di mana struktur tulang dalam tubuh manusia tidak semuanya sama, di mana setiap bentuk nantinya akan memiliki fungsi mekanik dan biologis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan gerak dan perlindungan tubuh. Secara umum, tulang dibagi menjadi 6 jenis bentuk utama. Jadi tulang berdasarkan bentuk ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, tulang sesamoid, dan juga tulang sutura. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis pertama, yaitu tulang panjang, atau dalam istilah anatominya disebut sebagai ossa longa. Tulang panjang ini memiliki ciri khas bentuknya yang panjangnya lebih besar dibandingkan dengan lebarnya, dengan bagian tengah yang disebut sebagai diafisis dan bagian ujungnya disebut sebagai epifisis. Nanti di antara diafisis dan epifisis terdapat struktur yang disebut sebagai metafisis yang menjadi area pertumbuhan tulang. Nah, bentuk tulang panjang ini biasanya sedikit melengkung, di mana hal ini penting karena nantinya akan membantu tulang untuk dapat menahan tekanan dan juga gaya mekanik saat tubuh bergerak atau menopang berat badan. Dari segi strukturnya, bagian diafisis nantinya akan tersusun atas tulang kompak yang padat dan juga kuat. Sedangkan di bagian ujung atau epifisisnya akan mengandung tulang spons yang lebih ringan dan berisi sumsum tulang merah, di mana disitulah tempat pembentukan sel darah merah. Nah, contoh dari tulang panjang antara lain adalah femur atau tulang paha, tibia, dan juga fibula pada betis. Selain itu juga ada humerus, serta ulna, dan juga radius. Fungsi utama dari tulang panjang ini antara lain adalah sebagai tuas untuk pergerakan tubuh dan juga penopang berat badan. Jadi dengan kata lain, tanpa adanya tulang panjang yang kuat dan lentur, tubuh kita tidak akan mampu berdiri tegak dan juga bergerak secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas tulang pendek atau ossa brevia, di mana tulang pendek ini memiliki bentuk yang hampir kubus, artinya panjang, lebar, dan tebalnya hampir sama, di mana bentuk ini membuatnya sangat cocok untuk menahan tekanan dari berbagai arah, bukan untuk gerakan luas seperti tulang panjang. Secara struktur, tulang pendek tersusun terutama atas tulang spons di bagian dalam, yang berfungsi untuk menyerap tekanan dan juga benturan, serta dilapisi oleh lapisan tipis tulang kompak di bagian permukaannya untuk memberikan kekuatan tambahan. Nah, contoh tulang pendek antara lain adalah tulang karpal yang terdapat pada pergelangan tangan,
tulang tarsal yang terdapat di pergelangan kaki, di mana kedua kelompok tulang ini bekerja sama untuk memberikan stabilitas dan penyesuaian posisi tubuh saat melakukan aktivitas seperti menggenggam, berdiri, ataupun berjalan. Berikutnya adalah tulang pipi atau ossa plana, di mana tulang pipi ini memiliki ciri khas yaitu bentuknya tipis dan lebar, serta tersusun dari dua lapisan tulang kompak yang mengapit tulang spons di bagian tengah, di mana struktur seperti ini menjadikan tulang pipih kuat namun tetap ringan, dan sangat ideal untuk melindungi organ-organ penting tubuh. Secara fungsi, tulang pipi berperan utama dalam melindungi organ vital, dan juga sebagai tempat perlekatan otot, misalnya tulang tengkorak untuk melindungi otak, tulang rusuk untuk melindungi paru-paru dan jantung. Sedangkan tulang dada atau sternum menjadi penyangga bagian depan rongga dada. Selain itu, permukaannya yang lebar juga menyediakan area luas bagi otot untuk dapat menempel, sehingga sangat penting dalam sistem gerak. Beberapa contoh tulang pipi antara lain adalah tulang tengkorak, sternum atau tulang dada, tulang rusuk, dan juga skapula atau tulang belikat. Selanjutnya kita akan membahas jenis tulang yang memiliki bentuk paling unik, yaitu tulang tidak beraturan atau ossa irregular. Nah, tulang ini dinamakan demikian karena memang bentuknya yang kompleks dan tidak dapat digolongkan ke dalam kategori tulang panjang, pendek, ataupun pipih. Nah, setiap tulang tidak beraturan itu memiliki struktur dan fungsi yang sangat spesifik sesuai dengan lokasi tubuhnya. Dari segi struktur, tulang tidak beraturan merupakan kombinasi antara tulang kompak dan tulang spons dengan perbandingan yang sangat bervariasi. Hal ini membuatnya cukup kuat untuk menopang beban sekaligus ringan agar mudah bergerak bersama jaringan di sekitarnya. Nah, contoh dari tulang tidak beraturan antara lain adalah vertebrae atau tulang belakang yang berfungsi melindungi sumsum tulang belakang dan menopang postur tubuh. Selain itu juga ada tulang panggul atau hip bone yang menjadi penopang tubuh bagian bawah, serta tulang calcaneus pada tumit yang membantu menyerap tekanan saat berjalan. Selain itu juga ada beberapa tulang wajah seperti tulang rahang, tulang sphenoid yang juga termasuk ke dalam kategori tulang tidak beraturan. Secara fungsi, tulang tidak beraturan ini memiliki atau memberikan dukungan struktural untuk melindungi organ penting seperti saraf tulang belakang, dan juga menjadi tempat melekatnya otot-otot besar yang berperan dalam pergerakan tubuh. Tulang yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tulang sutura atau dikenal sebagai sutural bones. Nah, tulang ini merupakan tulang-tulang kecil yang terletak di antara garis-garis sutura atau persambungan tulang-tulang kranium, yaitu tulang-tulang penyusun tengkorak kepala. Nah, sutura sendiri adalah sambungan yang tidak bergerak yang menyatukan tulang-tulang tengkorak seperti pada bagian tulang parietal, frontal, dan juga oksipital. Nah, ciri khas dari tulang sutura ini adalah bentuknya kecil, tidak beraturan, dan jumlahnya bervariasi pada setiap individu. Artinya, tidak semua orang memiliki jumlah dan posisi tulang sutura yang sama. Nah, perbedaan ini dianggap sebagai bagian yang bervariasi antara anatomi manusia yang satu dengan yang lainnya dan tidak menimbulkan gangguan secara fungsi. Nah, secara fungsi utamanya, tulang sutura ini akan membantu menambah kekuatan sambungan antara tulang tengkorak serta memberikan sedikit fleksibilitas pada struktur kepala, terutama pada masa pertumbuhan bayi dan anak-anak ketika tulang tengkorak belum sepenuhnya menyatu. Pada gambar di slide ini kita bisa lihat berbagai jenis sutura pada kranium seperti
coronal struktur, sagittal struktur, dan juga lamboid struktur. Nah, di antara sambungan-sambungan inilah tulang sutura sering kali ditemukan. Setelah kita melihat pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian sistem rangka pada tubuh manusia, di mana secara keseluruhan tubuh manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun secara sistematis membentuk dua bagian utama, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler, di mana rangka aksial ini akan membentuk sumbu utama tubuh dan terdiri dari kurang lebih 80 tulang. Dan rangka aksial ini mencakup tulang tengkorak sebanyak 22 tulang, tulang belakang kurang lebih 26 ruas tulang, tulang rusuk sebanyak 24 tulang, serta sternum atau tulang dada, ya, yang nantinya akan menjadi pusat perlekatan tulang rusuk. Selanjutnya juga ada rangka apendikuler yang terdiri dari 126 tulang, di mana rangka ini tersusun atas sabuk bahu, sabuk panggul, kemudian juga ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang rangka aksial. Nah, rangka aksial ini merupakan sumbu utama tubuh manusia yang akan membentuk garis vertikal dari kepala hingga panggul. Artinya, rangka ini menjadi kerangka pusat yang menopang tubuh bagian atas, sekaligus menjadi pondasi bagi seluruh sistem rangka lainnya. Rangka aksial ini terdiri atas 80 tulang yang melingkupi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, sternum, dan juga tulang kecil di telinga tengah atau ossicles, dan juga tulang hyoid di bagian leher. Kalau kita lihat pada gambar, semua bagian berwarna biru inilah yang menunjukkan komponen dari rangka aksial. Nah, fungsi utama dari rangka aksial ini ada 3. Yang pertama adalah melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kedua yaitu menyokong postur tubuh sehingga dapat menjaga agar tubuh tetap tegak dan seimbang. Lalu yang ketiga adalah menjadi tempat perlekatan otot, khususnya otot-otot yang berperan dalam pernafasan, gerakan kepala, serta badan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa rangka aksial terdiri atas kurang lebih 80 tulang yang berfungsi untuk melindungi organ vital, menopang tubuh, dan menjadi tempat perlekatan otot. Nah, pada slide ini bisa kita lihat pembagian rangka aksial serta jumlah tulang dan keterangan fungsinya. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan satu per satu. Bagian rangka aksial yang pertama yaitu tulang tengkorak, di mana ini merupakan bagian penting dari rangka aksial yang berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk struktur wajah. Sebagian besar dari tulang tengkorak ini terdiri dari tulang pipih dan tidak dapat digerakkan, kecuali satu bagian yaitu tulang rahang bawah dan atau yang disebut sebagai mandibula, yang memungkinkan kita untuk bisa berbicara dan juga mengunyah. Nah, secara umum, tulang tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu tulang kepala dan juga tulang muka. Di mana tulang kepala atau cranial bones itu berfungsi untuk melindungi otak dan terdiri atas beberapa bagian, mulai dari tulang frontal di bagian dahi, tulang parietal di sisi atas kepala, tulang oksipital di bagian belakang, tulang sphenoid atau tulang baji di bagian dasar tengkorak, lalu juga ada tulang temporal atau pelipis, tulang etimoid atau tulang tapis yang menjadi bagian dari bagian dalam rongga hidung. Lalu jenis yang kedua ada tulang muka atau facial bones yang berfungsi untuk membentuk wajah dan juga menyokong organ seperti mata, hidung, dan juga mulut. Di mana tulang muka ini terdiri dari tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi,
langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, dan juga former di bagian rongga hidung. Jadi secara keseluruhan, tulang-tulang tengkorak ini akan bekerja sama untuk bisa melindungi otak dan membentuk wajah, serta mendukung fungsi pernafasan dan juga pencernaan pada bagian atas. Merupakan rangka aksial selanjutnya yaitu tulang belakang, di mana ini merupakan sumbu utama tubuh manusia yang membentang dari leher hingga ke tulang ekor. Di mana struktur ini berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi sumsum tulang belakang, dan menjaga keseimbangan saat berdiri maupun bergerak. Nah, ciri khas dari tulang belakang ini bersifat fleksibel karena terdiri dari ruas-ruas tulang yang saling terhubung melalui cakram intervertebral, yaitu bantalan tulang rawan yang berfungsi sebagai peredam getaran dan penghubung antar ruas tulang. Nah, secara keseluruhan, tulang belakang manusia ini terdiri dari 33 ruas tulang yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 7 ruas tulang leher yang menopang kepala, lalu ada 12 tulang punggung yang menjadi tempat melekatnya tulang rusuk, kemudian juga ada 5 ruas tulang pinggang yang menahan beban tubuh bagian atas, 5 tulang kelangkang atau sakrum yang kemudian akan menyatu membentuk dasar tulang panggul, dan ada 4 tulang ekor atau koksigeal di bagian paling bawah. Nah, bentuk tulang belakang yang sedikit melengkung itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan juga keseimbangan tubuh saat berdiri ataupun berjalan. Nah, menariknya, 2 ruas tulang teratas itu memiliki bentuk yang khusus, yaitu ada yang namanya tulang atlas, yaitu tulang yang memungkinkan kepala bisa mengangguk ke atas dan ke bawah, serta bagian yang kita sebut sebagai aksis yang memiliki tonjolan yang disebut sebagai taju odontoid, yang berperan untuk membantu gerakan kepala bisa ke kiri dan juga ke kanan. Nah, dengan struktur yang kompleks ini, tulang belakang tidak hanya sebagai penopang tubuh utama, tetapi juga sebagai pelindung penting bagi sistem saraf pusat. Bagian dari rangka aksial yang ketiga di sini ada tulang dada atau sternum, yang merupakan salah satu tulang utama pada bagian rangka aksial. Nah, tulang ini berbentuk pipih dan sempit dan menyerupai pisau belati. Dan di bagian tengahnya itu terdapat dinding dada di bagian depan. Nah, sternum atau tulang dada ini berfungsi sebagai penghubung antara tulang rusuk kanan dan juga kiri melalui tulang rawan costa atau costal cartilage. Nah, hubungan ini nantinya akan membentuk rongga dada yang berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan juga paru-paru. Secara anatomi, sternum ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada manubrium sterni, yaitu bagian atas atau hulu tulang dada yang berartikulasi dengan klavikula dan 2 pasang tulang rusuk pertama. Lalu ada yang disebut sebagai corpus sterni, yaitu bagian tengah atau badan tulang dada yang merupakan tempat melekatnya sebagian besar tulang rusuk melalui tulang rawan. Lalu juga ada proxecus siphoideus atau disebut juga sebagai taju pedang yang merupakan bagian paling bawah dan terkecil yang pada usia muda itu biasanya masih berupa tulang rawan, lalu semakin bertambahnya usia akan mengeras. Nah, selain sternum, di bagian ini juga terdapat tulang rusuk nanti yang terbagi menjadi beberapa jenis. Sistem rangka aksial berikutnya yaitu tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini merupakan bagian penting dari sistem rangka aksial yang memberikan bentuk dinding rongga dada atau toraks, di mana tulang-tulang ini berbentuk melengkung dan tersusun secara simetris di sisi kanan dan kiri tubuh, yang akan membentuk pelindung kuat bagi organ vital di dalam dada. Manusia sendiri memiliki 12 pasang tulang rusuk yang dibedakan menjadi 3 jenis.
Yang pertama adalah 7 pasang tulang rusuk sejati atau costa vera yang langsung menempel pada tulang dada atau sternum melalui tulang rawan costa. Lalu yang kedua adalah 3 pasang rusuk palsu atau costa spuria yang tidak langsung menempel pada sternum, melainkan menyatu pada tulang rawan rusuk di atasnya. Lalu yang ketiga adalah 2 pasang rusuk melayang atau costa fluctuantes yang ujung depannya bebas dan tidak terhubung sama sekali ke tulang dada. Nah, fungsi utama dari tulang rusuk ini adalah melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan juga pembuluh darah besar. Selain itu, tulang rusuk juga menopang struktur dada dan menjaga bentuk rongga toraks agar tetap stabil. Yang menarik, tulang rusuk juga berperan aktif dalam proses pernafasan, di mana saat kita menarik nafas, tulang akan bergerak naik untuk memperluas rongga dada, dan saat kita menghembuskan nafas, tulang rusuk akan turun kembali untuk membantu mengeluarkan udara. Selain itu, tulang rusuk juga menjadi tempat melekatnya berbagai otot penting, seperti otot interkostal, diafragma, pectoralis, dan juga serratus anterior, yang semuanya nanti berperan dalam mekanisme pernafasan dan juga pergerakan dada. Kita akan beralih ke bagian rangka apendikuler, yaitu bagian rangka yang berfungsi untuk pergerakan tubuh. Nah, berbeda dengan rangka aksial yang membentuk sumbu tubuh, rangka apendikuler ini terdiri dari tulang-tulang anggota gerak, yaitu lengan dan tungkai, serta gelang bahu dan juga gelang panggul, yang nantinya akan menghubungkan dengan rangka aksial. Nah, secara etimologis, istilah apendikuler berasal dari kata appendage, yang berarti anggota tubuh tambahan, karena bagian ini memang berperan dalam pergerakan dan mobilitas tubuh. Total terdapat 126 tulang pada rangka apendikuler yang terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu anggota gerak atas yang meliputi gelang bahu, tulang lengan atas, tulang penghubung lengan bawah, serta tulang tangan, nanti yang terdiri atas karpal, metakarpal, dan falang, serta juga ada anggota gerak bawah yang meliputi gelang panggul, tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang kaki yang terdiri atas tarsal, metatarsal, dan juga falang. Nah, fungsi utama dari rangka apendikular ini adalah untuk yang pertama, menggerakkan tubuh melalui kerjasama antara tulang, otot, dan juga sendi. Lalu juga untuk menopang berat badan saat berdiri, berjalan, ataupun berlari. Lalu juga untuk menghubungkan antara anggota gerak atas dengan bawah, dengan batang tubuh melalui gelang bahu dan juga gelang panggul. Kita bahas sistem rangka apendikuler yang pertama, yaitu gelang bahu dan juga gelang panggul, di mana ini memang merupakan 2 struktur penting dalam sistem rangka apendikuler yang berfungsi untuk menghubungkan anggota gerak dengan batang tubuh. Kita mulai dari gelang bahu atau pectoral grid, di mana gelang ini terdiri atas 2 tulang selangka atau klavikula dan 2 tulang belikat atau skapula, di mana tulang klavikula ini berfungsi sebagai penopang dan juga menghubungkan tulang dada dengan skapula. Sementara skapula menjadi tempat melekatnya berbagai otot bahu dan juga lengan. Nah, kombinasi kedua tulang ini memungkinkan pergerakan bebas pada bahu, sehingga lengan dapat berputar, mengangkat, dan menjangkau berbagai arah. Secara fungsional, gelang bahu berperan untuk menghubungkan antara lengan ke batang tubuh, serta memberikan kestabilan dan juga fleksibilitas gerak. Selanjutnya ada gelang panggul atau pelvic girdle, di mana ini terletak di bagian bawah tubuh. Nah, struktur dari gelang panggul ini terdiri atas 2 tulang panggul atau os coxae, yang masing-masing terdiri dari 3 tulang penyusun, yaitu ada ilium, ischium, dan juga pubis, yang nantinya akan menyatu membentuk satu kesatuan kuat. Selain itu, gelang panggul juga berartikulasi dengan tulang sakrum dan juga tulang ekor, sehingga nantinya akan menciptakan rongga panggul yang kuat dan juga stabil.
Nah, fungsi utama dari gelang panggul ini adalah menyatukan kaki dengan batang tubuh, menopang berat badan, serta melindungi organ-organ vital di rongga panggul, seperti kandung kemih dan juga organ reproduksi. Nah, dengan demikian, kedua gelang ini akan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, kekuatan, dan juga mobilitas tubuh manusia, di mana gelang bahu mendukung pergerakan bagian atas dan gelang panggul menopang bagian bawah tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas tulang anggota gerak atas atau upper limbs yang berperan penting dalam aktivitas motorik tubuh bagian atas, seperti mengangkat, menggenggam, menulis, dan melakukan berbagai gerakan halus. Secara keseluruhan, anggota gerak atas manusia itu terdiri dari 60 tulang yang tersusun secara berpasangan di sisi kiri dan juga kanan tubuh. Nah, di mana bagian-bagian ini meliputi tulang lengan atas atau humerus yang berjumlah 2 buah, kemudian juga ada tulang hasta atau ulna sebanyak 2, tulang pengumpil atau radius berjumlah 2, lalu di bagian pergelangan tangan akan terdapat tulang karpal sebanyak 16 buah, tulang metakarpus atau telapak tangan yang terdiri dari 10 tulang panjang, lalu juga ada tulang jari tangan atau falang yang berjumlah kurang lebih 28 buah. Di mana seluruh komponen ini nantinya akan bekerja sama melalui sendi dan otot, sehingga tangan manusia akan memiliki rentang gerak yang sangat luas dan presisi yang sangat tinggi, baik untuk kekuatan maupun keterampilan motorik halusnya. Nah, dengan demikian, tulang anggota gerak atas tidak hanya berfungsi untuk pergerakan lengan dan tangan, tetapi juga menjadi alat utama manusia untuk dapat berinteraksi dan berkreasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bahas bagian terakhir dari rangka apendikular, yaitu tulang anggota gerak bawah atau lower limbs, di mana bagian ini berfungsi utama untuk menopang berat badan, memungkinkan gerak tubuh seperti berjalan, berlari, dan juga melompat, sekaligus untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas postur tubuh. Nah, secara keseluruhan anggota gerak bawah ini terdiri atas 60 tulang yang terbagi secara berpasangan juga antara sisi kanan dan sisi kiri, di mana ini terdiri atas tulang paha sebanyak 2 pasang, kemudian tulang lutut juga 2 pasang, tulang betis, tulang kering yang juga masing-masing terdiri atas 2 pasang, lalu ada tulang pangkal kaki atau tarsal yang terdiri dari 14 tulang, tulang telapak kaki atau metatarsus sebanyak 10, dan juga tulang jari kaki atau falang sebanyak 28. Nah, fungsi utama dari seluruh sistem tulang anggota gerak bawah ini adalah untuk menopang tubuh saat berdiri tegak, menjaga keseimbangan, serta memungkinkan gerakan bebas dan efisien pada aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, ataupun bahkan melompat. Dengan kata lain, tulang anggota gerak bagian bawah ini merupakan fondasi utama tubuh manusia yang memberikan kekuatan, stabilitas, dan juga mobilitas. Setelah kita membahas semua pembagian tulang, sekarang sedikit kita akan membahas mengenai salah satu proses penting yang terjadi di dalam tulang, yaitu hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah. Di mana hematopoiesis ini merupakan proses produksi semua sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, maupun trombosit, yang terjadi di sumsum tulang, terutama pada tulang-tulang panjang dan tulang pipih. Nah, proses ini dimulai dari sel punca hematopoietik atau hematopoietic stem cell yang bersifat pluripotent. Artinya dia mampu berkembang menjadi berbagai macam jenis sel darah. Ini bisa dilihat pada gambar di slide ya. Di mana tahapan pertama adalah diferensiasi, di mana sel punca ini akan membelah menjadi 2 jalur utama. Ya, jalur pertama adalah jalur myeloid lineage yang akan menghasilkan eritrosit atau sel darah merah, trombosit, serta beberapa jenis leukosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, dan juga monosit. Lalu jalur satunya lagi yaitu lymphoid lineage yang akan menghasilkan limfosit T dan B yang nantinya akan berperan penting dalam sistem imun tubuh.
Nah, proses hematopoiesis ini akan diatur oleh berbagai faktor pertumbuhan dan juga sitokin. Misalnya adalah eritropoietin yang nantinya akan menstimulasi pembentukan sel darah merah, serta juga ada contohnya trombopoietin yang nantinya akan merangsang produksi trombosit. Nah, setelah matang, seluruh sel darah ini nantinya akan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah, di mana masing-masing akan memiliki peran vital, mulai dari mengangkut oksigen, melawan infeksi, hingga menghentikan pendarahan. Dengan demikian, hematopoiesis merupakan proses fisiologis penting yang memang memastikan tubuh untuk selalu memiliki pasokan sel darah yang cukup untuk menjaga fungsi vital dan daya tahan tubuh manusia. Nah, selain kita tahu bahwa tulang ini berfungsi untuk penopang dan pelindung tubuh, sistem rangka juga sebenarnya berperan penting dalam menjaga keseimbangan atau homeostatis tubuh manusia. Di mana homeostatis ini berarti kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun lingkungan eksternalnya berubah. Nah, salah satu fungsi utama rangka adalah sebagai penyimpan mineral, terutama adalah kalsium dan juga fosfat, di mana ini sangat penting untuk proses kontraksi otot, transmisi impuls saraf, dan juga pembentukan tulang itu sendiri. Nah, di sini ketika kadar kalsium darah menurun, tubuh akan merespon dengan cara melepaskan kalsium dari tulang ke dalam sirkulasi darah untuk menjaga agar kadar kalsium tetap normal. Sebaliknya, jika kadar kalsium berlebih, tulang nantinya akan menyimpannya kembali. Nah, selain itu, rangka atau tulang juga berperan dalam produksi sel darah melalui hematopoiesis tadi, yang berlangsung di bagian sumsum tulang dan juga nantinya akan berperan menjaga suplai eritrosit, leukosit, dan trombosit agar tetap seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, fungsi lain yang tidak kalah penting adalah membantu regulasi endokrin, di mana tulang itu mampu menghasilkan hormon yang disebut sebagai osteokalsin, yang berperan dalam mengatur kadar gula darah dan membantu sekresi insulin oleh pankreas. Di mana hal ini menunjukkan bahwa tulang bukan hanya struktur keras dan pasif, tetapi juga organ metabolik yang aktif yang akan mempengaruhi fungsi sistem lain dalam tubuh. Dan untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita kali ini, penting juga untuk mengetahui bagaimana kita dapat memelihara kesehatan tulang agar tetap kuat dan berfungsi secara optimal sepanjang hidup. Di mana di sini yang pertama adalah dengan cara pemenuhan nutrisi yang sangat berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang, di mana tubuh membutuhkan kalsium, vitamin D, dan juga magnesium untuk membangun serta mempertahankan kepadatan tulang. Ya, kalsium di sini berperan sebagai bahan utama penyusun tulang, vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus, sedangkan magnesium nantinya akan berperan dalam pembentukan matriks tulang. Mana kita bisa mendapatkannya dengan cara mengkonsumsi susu, keju, ikan, telur, serta sayuran hijau seperti brokoli dan juga bayam. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan latihan fisik secara teratur, di mana aktivitas seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau olahraga beban ringan itu dapat merangsang pertumbuhan dan memperkuat tulang, sekaligus mencegah pengeroposan dan juga osteoporosis. Nah, aktivitas fisik juga akan membantu mempertahankan postur tubuh dan meningkatkan koordinasi, sehingga akan menurunkan resiko jatuh atau cedera. Dan yang ketiga adalah dengan cara pencegahan cedera, di mana kita biasakan menggunakan alat pelindung saat berolahraga dan pastikan posisi tubuh kita saat duduk, berdiri, atau mengangkat beban agar tekanan pada tulang tetap seimbang. Nah, dengan kombinasi nutrisi yang tepat, olahraga yang teratur, dan kebiasaan hidup sehat, kita dapat menjaga tulang kita agar tetap kuat, lentur, dan berfungsi secara optimal hingga usia lanjut. Jadi mulai dari sekarang, marilah kita sayangi tulang kita karena tulang sehat adalah fondasi utama dari tubuh yang kuat.
Demikian penjelasan perkuliahan kita kali ini mengenai sistem rangka tubuh manusia, mulai dari struktur tulang, jenis-jenisnya, hingga fungsinya dalam menopang, melindungi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Di sini kita juga telah mempelajari bagaimana tulang berperan penting dalam hematopoiesis, serta menjaga homeostatis mineral dan juga hormon di dalam tubuh. Nah, ingatlah bahwa tulang bukan sekedar rangka yang kaku, melainkan jaringan hidup yang terus tumbuh, beregenerasi, dan berinteraksi dengan sistem tubuh lainnya. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk dapat menjaga kesehatan tulang dengan nutrisi yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, dan juga kebiasaan hidup sehat. Semoga materi kali ini dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita akan pentingnya sistem rangka bagi fondasi kehidupan manusia. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.